الحمد لله الذي فرق بين الحق والباطل وأمرنا باتباع الرسول ونهانا عن الاختلاف القبيحة والافتراق المدل. أشهد أن لا إله إلا الله الملك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالدين القويم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul kiram kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan inayah, hidayah serta rahmat Allah. Pada siang hari ini kita masih ditakdirkan diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita yakni ibadah sholat Jum'ah. Ikhwatul kiram kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abi Hurairah, juga dalam hadis yang lain yang semakna yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengevaluasi kepada para sahabat tentang apa yang sudah disampaikan kepada para sahabat. Namun evaluasi tersebut bukan kepada tataran keilmuan ataupun tataran dalam pengertian menguasai ilmu tersebut, akan tetapi lebih kepada pengamalan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah lebih kepada aplikasi pengamalan para sahabat tentang apa yang sudah diketahui oleh para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan pertanyaan dari Rasulullah, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Itu pertanyaan yang pertama untuk mengevaluasi para sahabat. Siapa di antara kalian yang pada hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum? Karena pertanyaan itu mendadak, tidak diumumkan sebelumnya, maka para sahabat pasakatu, mereka terdiam. Tidak ada yang menjawab, siapa di antara kalian yang hari ini melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum. Tentu ini ibadah saum sunnah. Ketika itu para sahabat tidak ada yang menjawab kecuali satu orang. Selain itu sakatu, mereka terdiam. Qala
Abu Bakrin Siddiq. Berkata Abu Bakar Siddiq, "Ana ya Rasulullah, saya yang hari ini kebetulan melaksanakan ibadah saum sunat." Selesai Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang pertama, menginjak kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua pun sama dalam tataran amaliyah, bukan masalah menguasai atau tidaknya ilmu, tapi lebih kepada amaliyah para sahabat. Paman tabi'a minkum al-yauma janazatan. Siapa yang pada hari ini mengurusi jenazah? Pasakatu, para sahabat pun dengan pertanyaan yang kedua mereka semua diam. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an. Dalam kebisuan para sahabat, terdiamnya para sahabat, Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah yang telah mengurusi jenazah. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah bertanya dengan pertanyaan evaluasi yang ketiga. Paman at'amu minkumul miskinan. Minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberi makan fakir miskin? Pasakatu, para sahabat terdiam juga untuk pertanyaan yang ketiga ini. Maka ketika itu Abu Bakar berkata, qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi memberi makan seorang miskin. Tidak sampai di situ, Rasulullah bertanya untuk pertanyaan yang selanjutnya. Masih dalam tataran evaluasi amal. Dengan pertanyaan, man ada minkumul yauma maridun. Siapa yang hari ini menjenguk, menengok orang yang sedang sakit? Pasakatu, para sahabat pun terdiam. Tidak ada yang menjawab. Hanya seorang sahabat yang lagi-lagi Abu Bakar Siddiq yang berkata, ana ya Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, saya ya Rasulullah yang telah menjenguk orang yang sedang sakit. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dari pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan. Ternyata Abu Bakar semuanya yang menjawab. Jawab dengan amalan yang sudah dikerjakannya. Rasulullah tersenyum. Karena semua yang menjawab itu adalah, semua pertanyaan yang dijawab itu oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga tersenyum Rasulullah. Kenapa yang lain tidak ada yang menjawab? Apakah mereka tidak melaksanakannya? Atau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengevaluasi tersebut tidak diberitahu kepada para sahabat? Yang tentunya tidak diberitahu dulu kepada para sahabat. Yang istilah sekarang sidak, operasi mendadak tentang keilmuan
aplikasi amal apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut kita para sahabat kaget dengan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diduga sebelumnya. Ternyata kumpulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat. Menguji para sahabat apakah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tentang ilmu. Mereka semua pada hari ini melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan. Setelah tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, demi zat yang diriku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Ma jama'ahunna fi yaumin wahidin illa mu'minun wa illa dakhala bihinnal jannah. Dalam hadis yang lain, man ijtama'a fi imri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang mengumpulkan amalan-amalan tersebut dalam satu hari, kecuali amalan-amalan itu menandakan dia akan merasa aman. Orang yang mukmin sejati, kalaupun tidak merasa aman, balasannya adalah surga. Itu dalam riwayat yang diterima dari Abu Umamah. Sedangkan yang diterima dari Abu Hurairah, barang siapa yang mengumpulkan amalan-amalan tersebut dalam satu hari, maka balasannya adalah surga. Tidak ada balasan bagi yang mengumpulkan amalan tersebut dalam satu hari, maka dia berhak menerima surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis tersebut ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memeriksa apakah amalan-amalan Islam yang mungkin dianggap kecil, dianggap tidak seberapa oleh Rasulullah, diuji kepada para sahabat. Mengevaluasi programnya, program jihadnya. Apakah sudah terlaksana atau belum? Hanya dengan 4 pertanyaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal siam, soal puasa, soal mengurusi jenazah, memberi makan, dan satu lagi menjenguk yang sakit. Dari 4 pertanyaan tersebut, hanya 1 yang bertalian dengan Allah, yang langsung dengan Allah, yaitu puasa sunnah atau ibadah saum. Itu bertalian langsung dengan Allah. Sehingga dalam hadis yang lain, asyamuli wa ana ajibih. Saum itu, puasa itu adalah untukku, kata Allah dalam hadis qudsinya, dan akulah yang akan memberi pahala, balasan. Itu bertalian dengan saum. Tapi pertanyaan yang lainnya bertalian dengan hubungan sesama manusia, dengan sosial. Pertama adalah mengurusi jenazah. Didahulukan dengan orang yang meninggal.
Yang kedua adalah dengan sesama muslim juga, at'amu miskin, memberi makan terhadap orang yang miskin, yang kelaparan. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang dirinya kenyang, sementara tetangga sebelah belum makan, maka kesempurnaan iman orang tersebut dipertanyakan. Tidak sempurna orang yang makan kenyang, berkecukupan, sementara tetangga sebelah belum makan. Begitupun pertanyaan yang terakhir. Ini pun bertalian dengan sesama muslim, bahkan sesama manusia. Dalam hadis tersebut pun kita bisa mengambil ibrah atau sekaligus kesimpulan bahwa yang namanya ikhlas tidak selalu terkait dengan penyebutan amalan. Karena bisa jadi orang yang tidak menyebut amal pun terhinggapi sifat riya atau tidak ikhlas. Ketika Abu Bakar mengatakan, siapa yang melaksanakan saum? Ana ya Rasulullah. Itu berarti mengumumkan bahwa dia sedang melaksanakan ibadah. Bukan berarti Abu Bakar riya atau tidak ikhlas. Begitupun pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena ikhlas itu berhubungan dengan hati. Orang yang tidak mau menyebut namanya, katakanlah ketika menyumbang, bukan berarti dia umpamanya 100% ikhlas. Belum tentu. Bahkan bisa jadi tidak disebutkan itu merupakan bibit daripada ketidakikhlasan. Karena yang tahu ikhlas tidaknya, riya dan tidaknya, bukan pengumuman, bukan digembar-gemborkan, atau bukan dicatat atau tidak dicatat. Ikhlas dan riya itu hanya kita yang tahu dan Allah yang Maha tahu. Dalam beberapa hadis yang lain, ketika perang Tabuk dalam kondisi peceklik waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, siapa yang mau berimpak? Maka muncullah Abdurrahman bin Auf, saya ya Rasulullah, 1/6 dari harta saya. Langsung di hadapan para sahabat yang lain. Muncul Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah, 1/3 dari harta saya. Muncul Umar bin Khattab, ana ya Rasulullah, 1/2 dari harta saya. Muncul Abu Bakar, saya ya Rasulullah, semua harta aku infakkan di jalan Allah. Apakah para sahabat riya? Tidak. Di samping memberi pelajaran kepada yang lain, juga masalah ikhlas bukan masalah penyebutan, tapi masalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga ada kasus 3 lelaki yang masuk ke dalam gua dan tidak bisa keluar karena terhalang oleh batu. Ketiganya menyebutkan amal soleh di hadapan Allah. Kalaulah amal soleh ini ikhlas karena Allah, berilah aku pertolongan. Didorong sampai
bisa keluar dari gua itu. Nah, dalam hadis itu tersimpan seperti itu, bahwa tidak selamanya keikhlasan itu atau ketidakikhlasan itu diungkapkan karena amalan itu, disebutkan karena amalan itu oleh dirinya atau oleh orang lain. Tapi ikhlas tidaknya itu adalah berhubungan dengan hati kita. Dalam Al-Quran pun disinggung bahwa ketika infak itu ada sirron wa alaniyah, bisa secara tersembunyi, bisa secara terang-terangan mau infak itu. Terserah, karena masalah ikhlas itu bukan masalah dengan orang lain, tapi masalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak bisa jadi ada juga karena orang lain kita tidak ikhlas. Bisa juga. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kalau ilmu kita sudah memahami tentang ikhlas tidaknya itu adalah urusan kita, yang tahu itu kita. Itulah diantara evaluasi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam tataran keilmuan, tapi dalam tataran pelaksanaan. Dan itulah yang lebih berat daripada ilmu yang kita miliki, tapi amal lebih berat daripada ilmunya. Mudah-mudahan ilmu kita sesuai dengan amalan kita, yang akhirnya kita semaksimal mungkin ilmu-ilmu tentang agama, ilmu tentang amalan solihan kita mampu melaksanakan sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita dalam beramal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sailin. Walhamdulillahi rabbil alamin.